seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemohon berakibat tidak sah juga termasuk dalam hal penetapan tersangka terhadap pemohon, bahwa atas dasar tindakan penyidikan yang tidak sah serta tidak memenuhi ketentuan pemenuhnya adanya dua alat bukti yang permulaan cukup, maka permohonan pemeriksaan pra-peradilan poin A tentang tidak sahnya penetapan permohonan sebagai tersangka tidak sah karena dilakukan tanpa berdasarkan pada dua bukti permulaan yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti. Poin 1, 2, 3, 4 dan 5 dianggap dibacakan. Termohon sebagai berikut. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. 7. Maka penyidik harus mendasarkan penetapannya tersebut pada dua alat bukti yang sah. 8. Bahwa berkenaan dengan adanya bukti yang sah, bukti yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan, sehingga perlu digarisbawahi bahwa seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka haruslah didukung dengan bukti bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana. Relevansi antara alat bukti tersebut dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan. Hal tersebut pusat yang pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penilaian dua alat bukti tersebut didasarkan 00 WP dengan agenda pembacaan jawaban dari termohon dilanjutkan dengan replik dan duplik dari termohon, ya. Para pihak hadir kembali tanpa melalui panggilan. Pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Sidang yang akan terjadi. Saksi-saksi dan ahli diantaranya termasuk pemohon serta sebanyak kurang lebih 91 saksi dalam penukaran atau hasil mahijat. 12. Bahwa merujuk pada fakta pemeriksaan, saksi meyakini tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan yang menyatakan mengetahui, melihat atau mendengar. Apa yang mau ditanya nih? Apa saja yang disampaikan? Kita bacakan pokok-pokok permohonan dari kami terkait dengan pertama adalah keberatan kami untuk ditetapkannya Pak Firly sebagai tersangka. Yang kedua juga menyangkut proses penyidikan kepada beliau yang menurut kami tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur menurut KUHP dan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2000. Jadi proses penyidikannya ini kan menurut kami banyak hal-hal yang dilanggar, banyak proses yang menurut KUHP harus dijalani itu ditabrak, dilewati saja oleh nanti itu akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian hari Rabu besok, hari Rabu dan Kamis besok. Itu salah satu poin juga yang kami sampaikan di permohonan bahwa skenario menuduh itu kan terbantahkan pada saat tanggal 2 Maret 2022 setelah pertemuan Pak Firly dan Pak SYL di Hall Bulu Tangkis itu ada skenario menuduh bahwa ajudannya Pak Firly menerima dana 1M dari ajudannya Pak Syahrul Yassin Limpo. Padahal pada saat itu Pak ajudannya Pak Firly lagi sakit COVID, dia tidak berada di tempat. Jadi tuduhan itu juga membantahkan. Itu akan kita buktikan nanti pada saat sidang pembuktian. Sampai sekarang kita tidak tahu siapa saja yang diundang pada saat gelar perkara tanggal 22 November. Padahal posisi Pak Firly itu kan sebagai pejabat negara, ya. Jadi gelar perkaranya itu bukan gelar perkara yang biasa dan sederhana. Jadi ada gelar perkara khusus yang melibatkan ahli, ada Irwasda, ada Propam, mungkin juga dihadiri oleh pihak jaksa. Tapi kami belum tahu, sampai sekarang kami belum mengetahui proses berita acaranya itu, termasuk pendapat mereka yang hadir pada saat gelar perkara itu. Nanti pada saat pembuktian lah teman-teman bisa melihat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2 bahwasanya
alat bukti, penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dan itu juga harus tidak masuk ke materi pokok perkara. Sudah ditetapkan dan kami sudah siap dengan apa yang dimohonkan oleh para kuasa hukumnya, Pak Ian Iskandar. Kemudian soal penyidikan dan itu semua tidak ada. Kami sudah menyiapkan jauh-jauh hari.